Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Jepang dan juga dampak dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan perlawanan terhadap Jepang. Nah, perlawanan terhadap Jepang, kenapa sih harus ada perlawanan terhadap Jepang dari masyarakat Indonesia? Tentu saja ketika ada suatu wilayah kemudian didatangi oleh negara lain yang bertujuan untuk menjajah atau mengambil sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, pasti ada perlawanan dari masyarakat di wilayah tersebut. Sama halnya dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia, karena pada kenyataannya ternyata pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun itu tidak jauh berbeda dengan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia selama 350 tahun. Jadi pada dasarnya antara Jepang dengan Belanda itu sama-sama memberikan dampak yang sangat negatif terhadap sumber daya alam ataupun sumber daya manusia di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran ketika masyarakat Indonesia juga banyak melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang, tentunya ini berbanding terbalik dengan kondisi ketika Jepang pertama kali datang ke Indonesia. Karena apa? Karena ketika Jepang pertama kali datang ke Indonesia, mereka menyatakan bahwa Jepang itu adalah saudara tua dari Indonesia. Jadi dengan semboyan 3A-nya itulah yang menjadikan masyarakat Indonesia itu luluh dan menganggap bahwa Jepang itu adalah orang-orang yang bakal menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penjajahan Belanda. Makanya ketika di awal penjajahan Jepang itu sangat diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini kalau kalian melihat tentang poster mengenai kemenangan Nippon yang gilang gemilang, nah di sini sudah menunjukkan bahwa Jepang itu berhasil menduduki wilayah-wilayah di Asia dan berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia. Bahkan di sini ternyata berkaitan dengan Jepang mengatakan bahwa Jepang adalah sebagai saudara tua, itu berbanding terbalik dengan kondisi di kemudian hari yang bahkan banyak masyarakat Indonesia yang dilibatkan di dalam kerja paksa atau yang disebut dengan Romusa. Seperti misalnya banyak dibangun gua-gua atau gua-gua Jepang bahkan yang ada di beberapa daerah atau yang kemudian dikatakan sebagai bunker. Jadi bunker itu dijadikan untuk persembunyian atau tempat pengintaian orang-orang Jepang terhadap orang-orang Belanda ketika itu. Dan tentunya untuk gua Jepang sendiri itu dibuatnya oleh siapa? Tidak lain adalah oleh Romusa yang berasal dari Indonesia. Nah, karena yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Nah, ini berkaitan juga dengan perlawanan terhadap Jepang. Jadi, perlawanan terhadap Jepang ini sebagai bentuk respon dari bangsa Indonesia terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh Jepang ketika itu. Jadi, walaupun Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, tapi pada kenyataannya penindasannya tidak jauh berbeda dengan pendudukan atau penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap Jepang itu merupakan salah satu respon yang dikeluarkan atau yang ditanggapi oleh masyarakat Indonesia terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang di Indonesia, seperti misalnya dalam hal pembentukan Romusa. Nah, di sini perlawanannya itu terdiri dari 3 bentuk perlawanan. Yang pertama, perlawanan yang bersifat kooperatif,
kemudian yang kedua perlawanan bawah tanah, dan yang ketiga perlawanan bersenjata. Nah, untuk perlawanan yang bersifat kooperatif, kenapa bisa dikatakan adanya perlawanan tapi kooperatif? Jadi istilah lainnya kooperatif itu adalah kerjasama. Nah, kenapa dikatakan perlawanan tapi ada kerjasama? Nah, ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh golongan tua, seperti misalnya nanti ketika akan menuju kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda dan golongan tua itu memiliki perbedaan pendapat untuk melaksanakan proklamasi. Nah, ternyata di sini perlawanan kooperatif atau dalam bentuk kerjasama juga dikendalikan oleh golongan tua, seperti misalnya 4 serangkai. Nah, di sini 4 serangkai itu ada Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kalau dilihat di sini, Soekarno memang ketika itu sangat mendukung adanya bangsa Indonesia itu mengikut sertakan dirinya kepada Romusa. Nah, hal itu tidak lain untuk membantu supaya Indonesia bisa dimerdekakan dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nah, di sini memang perlawanan dalam bentuk kooperatif, jadi mereka tuh memilih untuk bekerja sama dengan Jepang yang tujuannya tidak lain adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan perlawanan bawah tanah. Jadi untuk perlawanan bawah tanah ini bukan berarti perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di bawah tanah gitu, tetapi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tapi tidak bisa terlihat oleh Jepang. Jadi lebih kepada memata-matai, dan golongan-golongan ini yang melakukan perlawanan ini lebih bersifat skeptis. Skeptis itu adalah bertanya-tanya berkaitan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia, apakah memang betul-betul ingin membebaskan Indonesia dari jeruji penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, ataukah memang memiliki tujuan lain, yaitu Jepang juga akan sama-sama melakukan penjajahan seperti halnya Belanda. Nah, untuk perlawanan bawah tanah ini seperti dilakukan oleh kelompoknya Sukarni, ada kelompoknya Sultan Syahrir, kemudian kelompoknya Ahmad Subarjo, dan kelompok pemuda Persatuan Mahasiswa. Jadi pada dasarnya perlawanan bawah tanah ini juga digerakkan oleh golongan muda, walaupun di sini ada golongan tua seperti kelompok Ahmad Subarjo. Jadi golongan muda ini memang mereka itu sangat semangat untuk keluar dari yang berbau penjajahan gitu, sampai kemudian nanti ketika menuju kemerdekaan pun salah satunya Sultan Syahrir merupakan salah satu orang yang sangat anti terhadap Jepang. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata. Nah, perlawanan bersenjata ini memang terdiri dari beberapa bagian, seperti misalnya perlawanan rakyat di Tasikmalaya oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, maksudnya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian perlawanan rakyat Aceh di Chotpling oleh Tengku Abdul Jalil. Jadi memang kedua perlawanan ini memiliki ciri khas atau memiliki kesamaan, memiliki dasar kesamaan yang mengakibatkan kenapa mereka melakukan perlawanan, yaitu diakibatkan karena adanya upacara Seikerei. Seikerei itu adalah penghormatan terhadap dewa matahari. Jadi memang orang-orang Jepang itu memiliki kepercayaan bahwa setiap pagi itu harus menundukkan kepalanya ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa matahari. Dan tentunya ketika hal itu diberlakukan di Indonesia, itu kan berbeda atau berbanding terbalik dengan kebudayaan Islam. Nah, makanya dua kelompok ini kemudian melakukan perlawanan terhadap Jepang atas dilakukannya upacara Seikerei. Kemudian yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu oleh Haji Mardian, di mana perlawanan ini didasari oleh adanya penyerahan padi dan juga romusa. Jadi karena adanya
Romusa itulah dan penyerahan padi, kemudian mereka melakukan perlawanan karena memang ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak jarang juga masyarakat yang terjadi kelaparan gitu. Bahkan memang pada awalnya Jepang itu menerapkan sistem pengolahan tanah yang 3/4-nya itu bisa dikelola oleh masyarakat Indonesia, sedangkan untuk sebagian itu bisa diserahkan kepada Jepang. Tapi di akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, bahkan Jepang meminta 3/4 dari sawah-sawah atau kebun-kebun yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu harus diserahkan kepada Jepang gitu. Nah, makanya dari hal inilah yang mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang juga melakukan perlawanan bersenjata terhadap Jepang. Perlawanan bersenjata yang selanjutnya adalah perlawanan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi. Nah, hal ini berkaitan dengan perlakuan buruk pemimpin militer Jepang. Jadi, ketika Peta atau pembela tanah air ini dilatih oleh militer Jepang, ini banyak terjadi adanya diskriminasi yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia yang ketika itu tergabung di dalam Peta atau pembela tanah air, yang kemudian nanti dengan adanya perlakuan-perlakuan inilah yang mengakibatkan Peta yang dipimpin oleh Suprijadi ini melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, dari 4 perlawanan yang sudah tadi sekilas kita bahas, yang akan kita perdalam sedikit yaitu berkaitan dengan perlawanan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang ada di wilayah Singaparna atau Tasikmalaya. Nah, ternyata perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang salah satunya yaitu perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa itu memang dilatar belakangi oleh kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ternyata banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ketika itu banyak dianut oleh masyarakat Singaparna Tasik. Nah, atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna itu melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Nah, perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Hal itu juga berkaitan dengan adanya penerapan kebijakan bagi masyarakat untuk menjadi romusa. Jadi mereka umumnya tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal peri kemanusiaan, sehingga mereka banyak yang meninggal tanpa diketahui di mana kuburannya. Sehingga tidak hanya itu, bahkan ada salah satu kegiatan seperti tadi kita katakan di awal bahwa setiap pagi masyarakat di wilayah Indonesia, salah satunya di Singaparna, Tasikmalaya, itu harus melakukan upacara Seikerei. Nah, kebijakan-kebijakan Jepang atau hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jepang inilah yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia ketika itu, sehingga terjadilah perlawanan pada bulan Februari pada tahun 1944 yang dipimpin oleh seorang kiai yaitu yang bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, dengan adanya perlawanan ini kemudian memang walaupun perlawanan ini dikategorikan sebagai perlawanan kedaerahan gitu, tapi memang masyarakat Tasik ketika itu mengalami kekalahan. Hal itu diakibatkan karena kondisi persenjataan dari orang-orang di Singaparna yang ketika itu belum lengkap seperti halnya persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang Jepang. Sehingga pada akhirnya nanti Kiai Haji Zainal Mustafa itu dialihkan atau dipindahkan ke wilayah Jakarta yang kemudian dihukum mati oleh pemerintahan Jepang. Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang, nah sekarang kita akan membahas mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, meski penguasaan Jepang di Indonesia hanya sekitar 3,5 tahun saja, jauh lebih singkat dibanding dengan penguasaan Belanda di Indonesia, akan tetapi Jepang telah membawa dampak atau pengaruh yang cukup besar bagi Indonesia, baik dampak negatif maupun dampak positif. Nah, dampak ini dibedakan menjadi beberapa bidang. Yang pertama, dampak dalam bidang politik.
Nah, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Nah, dalam prakteknya untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan pengibaran bendera merah putih. Kemudian, melakukan sekrai setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkuk badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang yakni Tenno Heika. Nah, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut, serta Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik dan melarang segala jenis rapat dan kegiatan-kegiatan politik. Dan juga membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Namun, sebagian besar organisasi yang dibentuk oleh Jepang dimanfaatkan oleh tokoh pejuang atau tokoh nasional Indonesia untuk kepentingan pergerakan nasional. Kemudian, Jepang juga mendukung semangat anti Belanda, sehingga mau tidak mau, Jepang ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia, antara lain menolak pengaruh-pengaruh dari Belanda, misalnya perubahan nama kota yakni kota Batavia menjadi Jakarta. Nah, pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan September 1943. Dan dari janji inilah Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan PKI. Dengan kehadiran badan atau organisasi ini, memungkinkan Indonesia membentuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Indonesia merdeka, seperti dasar negara Pancasila. Kemudian dampak dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Nah, penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat dijadikan pekerja romusa atau kerja paksa zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Yang kedua, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar. Hal ini dikarenakan semua saluran komunikasi dikendalikan oleh bangsa Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan nama-nama kota lainnya. Nah, kemudian kebijakan Kirohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Kemudian, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunkashi Doso pada tanggal 1 April 1943. Hal ini bertujuan untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Nah, kondisi sosial yang sangat parah seperti kesulitan makanan serta penyakit yang sangat marak. Nah, hal ini menyebabkan maraknya tindakan kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Adanya praktik perbudakan wanita atau yang disebut dengan Yuzun Yanfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Nah, kemudian pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Dampak yang ketiga yaitu dampak dalam bidang ekonomi. Nah, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. Nah, Jepang juga mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa adanya kompensasi. Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Nah, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki yakni memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Nah, kemudian perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan digantikan namanya untuk keperluan biaya perang. Nah, masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Mereka juga melakukan secara bergantian untuk menjalankan tugas tersebut secara baik. Maka dibentuklah rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif.
Kemudian dampak selanjutnya yakni dampak dalam bidang pendidikan. Nah, pada masa pengguguran Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Nah, pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Nah, para pelajar diwajibkan mempelajari bahasa Jepang dan juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang. Serta bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran, yakni berada di Jakarta, dan perguruan tinggi teknik, yakni ada di Bandung. Nah, Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja di Jakarta, serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Nah, pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiko atau sebagai pembantu prajurit. Para pemuda juga dianjurkan masuk barisan Saiyengenggen dan Kaibodan atau pembantu polisi. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjata kayu. Dalam Saiyengenggen, mereka juga dijadikan barisan pelopor atau Suishinkai. Nah, barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang sangat berat. Nah, latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita. Selanjutnya, dampak dalam bidang militer. Nah, akibat pendudukan Jepang dalam bidang militer ini sangatlah berbeda antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang. Yakni rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang kenegaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Nah, pelatihan militer yang diperoleh oleh rakyat Indonesia adalah seperti dasar-dasar militer, baris berbaris, dan latihan menggunakan senjata. Nah, melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Nah, pada tahun 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Nah, Jepang juga membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer yang harus diikuti oleh para pemuda Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Nah, seperti Saiyengenggan, Kaibodan atau pembantu polisi, Fujinkai, Hizbullah, dan barisan pelopor serta Heiho sebagai pembantu prajurit, dan juga PK, pembela tanah air. Nah, bekas pasukan PK akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi, awal mula adanya TNI itu berasal dari PK atau pembela tanah air, kemudian berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, kemudian berubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan kemudian berubah menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.